khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada pagi hari ini kita akan membaca hadis, meneruskan subuh yang lalu dengan bab yang baru. Kalau judul besarnya tentang bab nikah, sekarang kaitan dengan roj'ah. Nah, roj'ah. Apa roj'ah itu? Roj'ah itu rujuk. Rujuk itu apa? Rujuk itu pernyataan suami terhadap istri bahwa aku balik lagi kepadamu. Nah, gitu rujuk, pernyataan. Jadi kemarin saya mengatakan cerai kepada kau, sekarang saya akan rujuk. Nah, gitu. Kata istrinya, ya saya terima rujuk kakang. Makanya kalau bicara tuh jangan asal ngomong. Nah, gitu ya. Kalau masih sayang, masih cinta. Jadi situ ada dialog gitu. Dialog. Dan kalau bagus, lebih baiknya ada yang memperhatikan gitu. Dari yang memperhatikan. Jadi kalimat-kalimat itu jadi menyentuh gitu. Jadi pertama mengucapkan, jangan sedikit-sedikit main kata-kata cerai. Ini yang menjadi hal pembicaraan di dalam rujuk ini. Hadis nomor 1048. Bismillahirrahmanirrahim. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahu su'ila 'anir rajuli yutalliqu summa yuraji' wa la yushhidu faqala ashhid 'ala talaqiha wa 'ala raj'atiha. Rawahu Abu Dawud hakadha mauqufan wa sanaduhu sahihun. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, bahwasanya ia ditanya tentang laki-laki yang mencerai istrinya kemudian merujuknya dengan tanpa saksi. Nah, gitu. Ia berkata, hendaklah engkau saksikan pada talaknya dan pada rujuknya. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud mauquf dan sanadnya sahih. Jadi memang di sini sebaiknya supaya jadi pelajaran gitu ya. Mengucapkan rujuk itu harus ada saksi gitu. Panggil saksi, apa saksinya, mungkin kalau sudah gede anak-anaknya gitu, anak yang sudah dewasa sok saksikan gitu. Atau mungkin dari pihak istri, mungkin mertua gitu ya, di situ menyatakan. Karena ini dikatakan bahwasanya ya ada seorang laki-laki mencerai atau yang mencerai istrinya kemudian merujuknya tanpa saksi. Nah, ini. Kemudian hendaklah engkau saksikan pada talaknya dan pada rujuknya. Jadi disaksikan, diketahui oleh orang lain. Jangan rujuk ngada dempes gitu ya, ngerujuk ya mah asal-asal gitulah. Udah saya rujuk barusan di kamar sendirian, nggak bisa begitu gitu ya. Istri mendengarkan, suami menyatakan. Dikata suami, saya kemarin sudah mengatakan rujuk kepadamu ini karena nafsu emosi. Nah, sekarang saya akan merujukmu kembali. Istri menjawab, siap, saya menerima rujukannya gitu.
dan sebaiknya ada saksi supaya jadi pelajaran. Ketika kan mengucapkan talak itu berpikir 10 kali bahkan 100 kali gitu. Wa akhrajahul Baihaqi bilabdin anna Imran bin Husain radhiyallahu anhu suila amman raja amro'atahu walam yushhid faqala fi ghairi sunnatin fal yushhidil an wa zada Tabrani bi riwayatin wa yastaghfirillah. Dan Baihaqi meriwayatkan dengan lafad bahwasanya Imran bin Husain radhiyallahu an ditanya dari hal yang merujuk istrinya dengan tanpa saksi. Ia berkata, ia tidak menurut sunnah gitu. Maka sekarang ia harus bersaksi. Dan dalam sebuah riwayat, di riwayat Tabrani menambah, dan adalah ia minta ampun kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar rujuk saja, minta ampun kepada Allah. Jadi maksudnya, ya Allah, aku sudah menyatakan, mengucapkan yang memang tidak pantas gitu ya, tidak pantas, tidak sepatutnya, tidak selayaknya. Maka aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Tuh di samping mohon ampun kepada istrinya gitu ya, dengan astagfirullahaladzim, mengucapkan istighfar gitu. Kenapa? Karena memang kemarin itu ya ucapkan talak teh sedang terpengaruh tos kausap ku setan gitu. Di situ maka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya ia tatkala mencerai istrinya, Nabi sallallahu bersabda kepada Umar, suruhlah ia agar merujuk istrinya. Muttafaqun alaih. Dan juga sama diminta untuk ia merujuk istrinya gitu. Dan pada bab sebelumnya itu merujuk istri itu karena mengucapkan talak. Ada kemarin yang mengucapkan talak sekaligus talak tilu, kemarin itu ada. Kemudian di situ ada pernyataan bahwa baru 1 kali mengucapkan, katanya gitu. Tapi tetap dalam bahasan yang lain itu sudah talak 3 jatuh semuanya. Nah itu tentang rujuk. Ya, rujuk itu kembali pernyataan suami kepada istrinya tatkala baru mengucapkan talak 1 kali atau 2 kali. Kalau sudah 3 kali tidak ada kata rujuk lagi gitu. Nah itu beberapa hadis tentang di dalam rujuk. Kemudian ada juga yang disebut dengan ila nih, dihar dan kifarat. Nah ini an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi wa harrama faja'alal haram halalan wa ja'alal yamin kafarah rawahu Tirmidzi wa ruwatuhu siqatun. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersumpah ilah dari istri-istrinya dan beliau mengharamkan, kemudian beliau jadikan yang haram jadi halal dan menjadikan kifarat itu bagi yang bersumpah. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan rawi-rawinya dapat dipercaya. Di sini ada kata-kata ila ya, ila dihar gitu dan kifarat. Ila itu apa? Ila itu ialah si suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya. Oh, gitu. Jadi sudah sama tidak akan mencampur lagi istrinya gitu ya. Itu namanya ila. Kedua dihar. Dihar itu ialah si suami menganggap bahwa istrinya itu seperti ibunya. Nah, ini tidak boleh kepada istri kita menyamakan dalam hal fisiknya kepada ibunya. Misalnya sambil dipencetan misal gitu ya, sambil mijit-mijit istri terus mengatakan, kok punggungmu seperti punggung ibuku. Nah, tidak boleh. Kok telunjuk kamu seperti telunjuk ibuku. Nah, menyamakan.
Itu namanya adalah apa tadi? Adalah namanya dihar ya. Suami menganggap bahwa istrinya itu seperti ibunya. Nah, ini tidak boleh. Saking bogoh-bogohna gitu, tapi kan nyebutkan dibaratkan dengan ibunya. Mengapa? Karena ibu itu kan tidak halal untuk dinikah gitu. Kenapa disamakan dengan yang tidak halal gitu ya, ataupun dengan yang lain juga mungkin tidak ada gitu ya. Pokoknya terimalah apapun ya, keadaan seperti apa, gimana itu ini gitu ya, sudah, ini tinggal dibina saja gitu. Suami itu ya tugasnya membina istri, istri itu kumah suami gitu. Sampai urusan ke surganya, ke nerakanya kumah suami gitu. Urusan sampai sedalam-dalamnya. Kata Allah, apa namanya itu? Sebutkan, jagalah dirimu, kemudian dari siksa api neraka, jaga dirimu dan keluargamu gitu ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, dirimu dulu gitu. Dirimu itu dari suami gitu. Jaga dirimu baru keluargamu gitu. Jadi keluarga itu tanggung jawab suami, tidak boleh dicuekin ya. Yang ketiga kiparat nih. Kiparat itu apa? Kiparat itu penembus dosa tuh. Jadi ada beberapa istilah. Ada ila, dihar, kifarat. Ila ialah si suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya. Misalnya ada kemauan suaminya, istrinya itu ya mungkin tidak menerima gitulah, istrinya itu ada tidak menerima, udah saya mah hareudang misal gitu ya. Ada kata-kata penolakan tapi kalimatnya kurang disengah suami, sampai suaminya mengucapkan, geus teu syarat ayeuna mah moal yang campur jeung dirinya deui. Nah, ini kalimat yang perlu dibereskan, namanya ila itu. Yang kedua tadi dihar, menyamakan dengan ibunya. Jadi keadaan atau suami menganggap bahwa istrinya itu seperti ibunya. Terus yang ketiga kiparat ialah penembus dosa. Nah, tadi yang dikatakan di dalam hadis nomor 1050 itu. Kemudian satu hadis lagi, wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala ida madot arba'atu ashhurin wa qopal muli hatta yutalliqo wa la yaqau alaihi talaq hatta yutalliqo, akhrajahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, apabila lewat 4 bulan yang berila itu berhenti sehingga mencerai ya, dan tidak akan jatuh talak sehingga ia mentalak, dikeluarkan oleh Bukhari. Di sini apabila lewat 4 bulan yang berilah itu berhenti gitu ya. Jadi kan berilah itu menyatakan saya tidak akan mencampuri dengan sumpah ya. Saya tidak akan mencampuri lagi gitu ngomongnya gitu. Nah, apabila lewat 4 bulan yang berilah itu berhenti gitu ya, sehingga mencerai gitu ya, dan tidak akan jatuh talak sehingga ia mentalak. Jadi kalau masih ilah mungkin masih bertahan, tapi kalau sudah 4 bulan ini masih belum ya sadar gitu ya. Nah, di sini ada pembicaraan, ada ya musyawarah yang harus diselesaikan. Karena mungkin dengan ucapan tadi itu menjadi tidak harmoni, menjadi tidak mesra, menjadi tidak akur, menjadi tidak seia sekata gitu ya. Nah, inilah yang merupakan perlunya menjaga lisan. Sebagaimana di dalam surat Sabar, surat apa tuh yang diterangkan pada subuh yang lalu, bahwa Allah memanggil orang-orang yang beriman supaya bertakwa kepada Allah dan mengucapkan kata-kata yang benar gitu. Sehingga di situ buahnya Allah akan memperbaiki amal-amalnya dan mengampuni dosa-dosanya. Jadi memang
hidup ini bila kita membaca ilmu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini mesti dibaca ini oleh orang Islam. Itu harus ada waktu membaca yang begini-begini, karena boleh jadi orang itu ilah selamanya ataupun dihar selamanya gitu ya, ataupun juga tadi ucapan talak dengan bebas sebebas-bebasnya. Mungkin karena tidak mempelajari, tidak memahami, sehingga kehidupan berumah tangga itu seperti harmoni gitu ya, seperti namanya, seperti bukan asli. Makanya di dalam berumah tangga perlu mempelajari ilmu gitu. Bagaimana ilmu suami istri, bagaimana ilmu dalam keluarga. Nah, ini merupakan satu peluang. Mungkin untuk membereskan kehidupan ini perlu dengan ilmunya dalam berumah tangga. Mudah-mudahan apa yang kita telah baca menjadi ilmu bagi kita, dan kita selalu dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga lisan. Man kasuro kalamuhu, ada ungkapan itu, man kasuro kalamuhu kasuro dzunubahu katanya. Jadi kalau banyak ucapan-ucapan yang tidak karuan itu biasanya ada saja bohongnya gitu. Kalau ada bohongnya, bahkan banyak bohongnya, nah itulah dosa yang diproduksinya. Kalau banyak dosanya enggak pernah ditobati, maka pulangnya bukan kepada apa yang diharapkan. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin, waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajaba wa ballighna Ramadana. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina la ilaha illa anta. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kehidupan kita ke depan lebih bagus. Doanya kemarin di dalam pengajian minggu ada itu, masih ingat? Rabbana atina min ladunka rahmatan, terus wahayyi lana min amrina rasyada. Itu mesti dibaca supaya hidup ke depan itu urusan-urusan yang dihadapi dengan segala kerumitan ya, dengan segala kesulitan. Nah, mudah-mudahan ditunjukkan jalan yang lebih bagus, yang lebih baik di dalam menghadapi ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.